Sekarang mari kemudian kita mulai memasuki ketika seseorang itu dalam kondisi sakaratul maut. Tentunya kalau tidak salah saya juga sudah menyampaikan. Manusia itu sebelum mereka mendapatkan kematian, manusia itu pasti akan merasakan sakaratul maut. Karena sesungguhnya itu merupakan satu kepastian dan keniscayaan yang pasti dirasakan oleh setiap manusia. Hatta sampai Rasulullah sendiri pun merasakan sakaratul maut. Makanya tidak ada manusia di atas muka bumi ini, dimanapun dia berada, kecuali pasti merasakan sakaratul maut. Kecuali satu, orang yang berjihad di jalan Allah. Ketika dia berjuang, niat yang dia miliki hanya karena Allah, maka sesungguhnya dia tidak merasakan sakaratul maut. Selain dari mereka yang berjihad, semua orang itu pasti akan merasakan sakaratul maut. Tidak ada yang lepas, tidak ada yang luput dari sakaratul maut. Sebuah keniscayaan yang pasti akan dirasakan manusia sebelum dia berpulang menuju ke alam barzah, sebelum rohnya dicabut dari jasadnya. Setiap manusia itu sejatinya pasti akan merasakan sakaratul maut. Makanya ada 3 kejadian yang pasti Allah berikan kepada seseorang sebelum dia berpindah pada kehidupan setelah kematian. Apa 3 perkara yang Allah berikan kepada manusia ketika manusia itu akan berpindah kehidupannya kepada kehidupan setelah kematian? 1, dia pasti merasakan sakaratul maut. Rasulullah pun merasakan sakaratul maut. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha sebelum beliau mendapati Rasulullah itu meninggal dunia melewati sakaratul maut, Aisyah itu pernah berkata, aku sering iri kalau aku melihat orang kelihatannya matinya dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang tidak seakan-akan merasakan apa-apa. Tapi setelah aku melihat sendiri bagaimana Rasulullah wafat di atas pangkuanku dan bagaimana Rasulullah itu berat ketika menuju kepada proses sakaratul mautnya, bagaimana lemahnya tangan Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu ketika meminta siwak dia tidak kuat untuk menggosokkan siwaknya ke giginya, bagaimana rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi, bagaimana keringat bercucuran di dahinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah itu berujar di dalam rasa kesakitan di dalam sakaratul mautnya mengatakan Allahumma inna lil mauti la sakaratun. Setelah Ibunda Aisyah melihat bagaimana Rasulullah diwafatkan ketika beliau merasakan sakaratul maut, disitulah Ibunda Aisyah kemudian berkata, semenjak aku melihat Rasulullah itu melewati sakaratul maut sebelum wafatnya beliau, semenjak saat itu aku tahu tidak ada manusia yang luput dari sakaratul maut. Kalaulah Rasulullah saja merasakan sakaratul maut, apalagi orang-orang selain Nabi dan orang-orang selain Rasulullah SAW. Makanya kemudian itulah yang pasti akan dirasakan oleh manusia. Makanya kemudian rasa sakit itu merupakan fitrah yang pasti dirasakan manusia sebelum dia pindah. Karena proses perpindahan manusia dari satu alam kepada alam yang lainnya itu membutuhkan kondisi yang besar. Sebagaimana janin. Ketika dia berpindah ke alam dunia, ada proses antara hidup dan mati seorang ibu ketika melahirkan janin itu ke dunia. Ketika manusia dari kehidupan dunia kepada kehidupan barzah, ada kejadian besar, yaitu salah satunya adalah proses sakaratul maut yang pasti akan dihadapi. Sebagaimana prosesnya manusia ketika berpindah ke alam barzah menuju ke alam akhirat, ada hari kiamat yang kemudian ditegakkan oleh Allah. Setiap perpindahan manusia dari satu alam menuju alam yang berikutnya, selalu ada peristiwa besar. Dan salah satu peristiwa besar itu adalah ketika seseorang akan berpindah kepada kematiannya, setiap orang akan merasakan sakaratul maut. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah rasa sakitnya di atas pangkuan Aisyah, lalu kemudian beliau berucap yang didengarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa ucapan Nabi? Allahumma inna lil mauti lasakaratun. Beliau mengatakan yang didengarkan oleh Aisyah, ternyata setiap kematian itu memiliki pintu yang bernama sakarat, dan sakarat itulah merupakan saat yang berat ketika seseorang itu akan diwafatkan oleh Allah dan dicabut ruh dari jasadnya. Itulah yang dirasakan oleh manusia. Gimana kalau ada orang ketika tabrakan langsung meninggal dunia, Ustaz? Kapan sakaratul mautnya? Dia langsung merasakan sakaratul maut. Dia pasti akan merasakan sakaratul maut. Kalau apa yang kita lihat dari manusia seakan-akan dia langsung untuk mati, bukan berarti dia tidak merasakan sakaratul maut, karena pandangan kita sering menipu. Pandangan kita sering menipu. Kita menyangka dia langsung mati, padahal kalau kita melihat apa yang dikatakan Nabi, Nabi tidak mungkin berdusta, pasti dia merasakan sakaratul maut. Hanya saja masalahnya adalah ketika orang-orang yang kita lihat seakan-akan dia telah mati dalam kondisi diam, dia sedang merasakan sakaratul maut, tetapi kita tidak mampu melihatnya dan tidak mampu merasakan. Sama kayak kita lagi tidur bersama pasangan kita. Kemudian pasangan kita bermimpi, tetapi kita melihatnya kayak tidur biasa. Kadang-kadang dia ketindih,
Tanpa kita sadari, dia seakan-akan tidur biasa, tapi tiba-tiba dia menjerit, baru kita tanya, ada apa? Ketindih. Padahal tadi sebelumnya kita melihatnya biasa-biasa aja. Maka itulah sakaratul maut. Itulah puncak rasa sakit yang pasti akan dirasakan oleh setiap manusia ketika seseorang itu telah ditakdirkan ajalnya oleh Allah. Makanya kemudian malaikat maut tentu kemudian datang, mencabut ruh dari jasadnya. Maka kemudian dari atas kepalanya dia dicabut, bagaimana kakinya menjadi dingin, lalu kemudian beranjak ke atas, beranjak ke pinggul, beranjak ke perut. Dan yang paling puncak dari rasa sakit itu adalah ketika nyawa berada pada kerongkongan. Itulah puncak rasa sakit yang dirasakan oleh manusia. Makanya Bapak dan Ibu pernah lihat orang ketika akan meninggal dunia, puncaknya itu ketika sudah ngelewatin kerongkongan. Nafasnya tinggal dikit. Biasanya ada yang bersuara. Kalau kemudian dia kesulitan nafas, biasanya inilah puncak rasa sakit manusia ketika disebutkan oleh Allah. Makanya Allah menyebut berulang-ulang di dalam Al-Quran ketika nyawa berada di kerongkongan. Kenapa Allah menyebut ketika nyawa di kerongkongan? Kenapa Allah tidak menyebut nyawa ketika di perut? Kenapa Allah tidak menyebut nyawa ketika di jantung? Tapi Allah menyebutnya nyawa ketika di kerongkongan. Falaula idza balaghatil hulqum. Karena menjelaskan bahwasanya puncak rasa sakit itu adalah ketika nyawa di kerongkongan, setelah itu kemudian melewati mata dan lepas ruh itu dari jasad. Dan itu akan dirasakan. Makanya kalau ada orang yang beriman, seakan-akan kita tahu keimanannya, ketaatannya, tetapi dia merasakan seakan-akan rasa sakit ketika sakaratul maut, Imam Qurtubi berkata, orang yang beriman, kalau kita lihat, dia merasakan berat ketika sakaratul maut, berarti ada dosa-dosa yang dia lakukan. Maka Allah jadikan sakaratul mautnya itu berat. Supaya gugur dosa-dosa itu dan supaya ketika dia pulang ke alam barzah, dia sudah terhapuskan dosa-dosa dengan rasa sakit yang dia terima ketika melewati sakaratul maut. Karena seluruh rasa sakit yang dirasakan oleh manusia ketika sakaratul maut, rasa sakit yang dirasakan oleh manusia ketika sakaratul maut, itu merupakan rasa sakit yang menghapuskan sebagian dari dosa-dosa mereka dan kemaksiatan mereka semasa hidupnya. Itulah sayangnya Allah. Sampai sakaratul maut pun akan dijadikan oleh Allah menjadi alasan untuk menghapuskan sebagian dari dosa dan kemaksiatan yang dilakukan manusia. Karena maghfirahnya Allah lebih besar daripada azabnya. Karena maghfirahnya Allah lebih besar daripada murkanya. Makanya kemudian itulah yang dirasakan oleh setiap manusia. Setiap manusia. Anak kecil, ataupun kemudian orang yang baru beberapa bulan, semuanya akan merasakan sakaratul maut. Bahkan kakak saya yang meninggal di wabah pandemi ini, cerebral palsy, seumur hidupnya tidak tahu dosa, karena beliau tidak terkena beban dosa. Beliau kayak anak kecil di bawah 5 tahun. Tapi ketika beliau, saya lihat sendiri, ketika akan meninggal dunia, beliau merasakan bagaimana sesak dadanya, sampai kemudian rasa sakit, padahal tidak pernah melakukan dosa. Bersih selama hidupnya, dia tidak ngerti apa-apa. Dia kayak anak kecil di bawah 5 tahun. Tapi tetap Allah berikan fitrah itu. Karena ini merupakan bagian dari sebuah fitrah kehidupan yang Allah gariskan kepada setiap manusia. Kalau Rasul saja merasakan sakaratul maut, apalagi kita bukan Nabi, bukan Rasul. Makanya Imam Qurtubi pernah ditanya, dan itu dia tuangkan di dalam kitabnya At-Tadhkirah. Kenapa Rasulullah Muhammad merasakan sakaratul maut? Padahal orang yang paling layak dibebaskan dari rasa sakit sakaratul maut itu hanyalah Rasulullah. Dengan keimanan beliau, ketaatan beliau, menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini adalah Rasulullah Muhammad. Maka kemudian Imam Qurtubi menjawab dengan 2 poin jawaban. 1, supaya memberikan pelajaran kepada umatnya Rasulullah. Kalau nabiku, kalau rasulku, aku berikan kepadanya, yaitu adalah sakaratul maut. Maka ini kemudian menjadikan kepada setiap umatnya itu akan memiliki sebuah pemahaman. Apalagi engkau, bukan nabi, bukan rasul. Dosamu menggunung, kemaksiatanmu menjulang tinggi. Maka sesungguhnya orang-orang semacam ini akan berpikir betapa beratnya sakaratul maut sehingga bisa memperbaiki diri mereka. Yang kedua, kenapa Rasulullah merasakan sakaratul maut? Kenapa Rasulullah masih merasakan sakit? Hidupnya sudah penuh dengan pengorbanan, hidupnya penuh dengan perjuangan, meninggalnya pun masih harus merasakan sakaratul maut. Maka dijawab lagi oleh Imam Qurtubi, karena Allah ingin meninggikan derajatnya Nabi sebagai pemimpin penduduk surga. Makanya Allah timpakan ujian yang paling berat yang pernah Allah timpakan kepada manusia, kepada Rasulullah. Supaya Allah memiliki alasan terindah untuk meninggikan derajatnya Rasulullah menjadi pemimpin para penduduk surga, setimpal dengan ujian yang berat yang beliau rasakan sampai ketika beliau merasakan sakaratul maut.
Dan itulah yang dirasakan oleh Rasulullah. Ini kemudian yang kemudian terjadi. Makanya ketika seseorang itu sudah dalam kondisi sakaratul, malaikat kemudian datang. Makanya pandangan orang ketika akan meninggal dunia itu selalu melihat ke atas. Karena dia melihat malaikat yang tidak pernah dia jumpai seumur hidupnya. Maka malaikat kemudian duduk di atas kepalanya, mencabutnya pelan-pelan. Lalu kemudian dirasakan begitu berat walaupun sudah dicabut dalam kondisi pelan. Karena itu merupakan fitrah yang Allah berikan dalam setiap kejadian manusia. Maka setelah itu barulah kemudian ruh itu kemudian berpisah dari jasadnya. Roh itu ketika telah dicabut oleh malaikat maut, maka malaikat maut selesai tugasnya. Malaikat maut kemudian akan mengitari keluarga yang baru ditinggalkan orang yang mereka cintai. Ruhnya digantikan, yang memegangnya tidak lagi yang memegangnya adalah malaikat maut. Yang memegangnya adalah malaikatur rahmah. Kalau yang dicabut ini adalah orang yang beriman. Kalau yang kemudian yang dicabut adalah orang yang penuh dosa, kemaksiatan, kemunafikan, mengaku dirinya muslim tetapi benci sama Islam, benci kepada apa yang Allah maktubkan di dalam kitabullah dan sunnah, maka yang mencabutnya adalah malaikatul adab, yang memegangnya adalah malaikatul adab. Malaikat maut kemudian ada di sekitar situ, kata Hasan Al-Basri. Lalu melihat bagaimana keluarga-keluarga itu tenggelam di dalam tangisan ketika ditinggalkan orang yang mereka cintai. Lalu malaikat maut, kata Hasan Al-Basri, berkata, sesungguhnya jangan kalian salahkan saya. Orang yang kalian tangisi ini adalah orang yang sudah selesai ajalnya. Selesai rezekinya pula. Kalau aku tidak cabut ajalnya, kalau aku tidak cabut ruhnya, orang yang kalian cinta ini tidak bisa hidup karena rezekinya sudah habis. Tidak akan dimatikan seseorang sampai catatan rezekinya itu habis. Jangan kalian menyalahkanku. Aku hanyalah utusan Allah, membawa tugas yang Allah amanahkan kepada diriku. Dan aku akan mendatangi kalian sampai kalian catatan rezekinya itu habis, lalu aku akan cabut kalian. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala lalu kemudian berkata, kalaulah setiap manusia mampu mendengarkan perkataan malaikat maut ketika baru mencabut nyawa dan dia masih berada di sekitar keluarga yang tenggelam di dalam tangisan itu, lalu mendengar ucapan malaikat maut itu, kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, tidak ada lagi manusia yang menangisi orang yang mereka kasihi ketika meninggal dunia. Karena setiap orang akan menangisi dirinya sendiri karena ketakutan terhadap perkataan yang baru saja disampaikan oleh malaikat maut.